Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini kita masuk ke dalam bab 10 untuk buku praktikum akuntansi biaya, membahas mengenai biaya overhead pabrik. Atau nanti di sini kita akan latihan mengenai bagaimana kita menentukan tarif BOP ya untuk biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Kemudian nanti juga sampai ke perhitungan yang dibebankannya berapa, dan sampai ada selisih antara aktual dan yang dibebankan. Nah, di latihan ini nanti yang akan dikerjakan oleh teman-teman semua, kalau di buku Mulyadi itu acuannya adalah di bab 7, biaya overhead pabrik. Jadi nanti ketika mengerjakan apabila menemukan kesulitan, silahkan bisa membuka buku Mulyadi bab 7 ya. Atau kalau memang masih bingung tentang penjelasannya, silahkan bisa diakses ke YouTube saya untuk pertemuan atau video yang membahas mengenai biaya overhead pabrik. Itu ada di YouTube channel saya, ada 2 video di situ. Nanti silakan Anda akses sambil didengarkan. Mungkin kalau ingin merefresh ya, ingin merefresh tentang biaya overhead pabrik ini. Nah, lanjut aja kita bahas mengenai soal kasus yang harus Anda kerjakan ya. Nah, soal kasus untuk latihan bab 10 ini hanya satu kasus yang harus dikerjakan, yaitu kasus 10.2 PT Sarana Jaya Chemical. Nah, PT Sarana Jaya Chemical adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi lem perekat berkualitas tinggi untuk sepatu, kertas, box, dan lain-lain. Di dalam proses produksi, biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya atau aktual. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Anggaran biaya overhead pabrik untuk periode yang akan datang berdasarkan tingkat produksi sebesar 64.500 unit ya. Sebagai berikut rinciannya, dari bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan sampai baju seragam uniform. Jadi ini adalah anggaran biaya overhead pabrik untuk periode yang akan datang. Ya, jadi ini sudah ada rinciannya. Selama periode tersebut, ya, biaya overhead pabrik aktual yang benar-benar terjadi ya sebesar total 945 juta rupiah. Dan produk yang dihasilkan sebanyak 63.000 unit. Jadi yang dianggarkan tadi pada tingkat produksi sebesar 64.500 unit dengan total rincian BOP anggarannya sekian. Nah, tapi kenyataannya aktualnya yang terjadi sebanyak 945 juta untuk BOP-nya dan produk yang dihasilkan sebanyak 63 unit. Nah, kemudian produk yang dihasilkan langsung ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, di sini tugas yang harus Anda kerjakan berdasarkan informasi di atas, Anda diminta untuk 1. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. 2. Menghitung besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan atau BOP applied. Di sini istilahnya seperti itu ya, tapi kalau di buku Mulyadi adalah BOP yang dibebankan. Kemudian yang ketiga, menghitung selisih. Nah, kemudian apakah selisih tersebut adalah selisih yang terlalu tinggi, over applied, atau biasanya kalau di sini biasanya kita menganggapnya adalah laba yang menguntungkan, ya, ataukah terlalu rendah, under applied, ya. Nah, dari di sini nanti Anda yang pertama harus menghitung tarif biaya overhead pabrik dulu di awal. Kemudian yang kedua menghitung berapa biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ya. Kemudian yang ketiga menghitung selisih BOP antara yang aktual terjadi dengan yang dibebankan. Ya. Dan kemudian kita menganalisis ya, ini apakah termasuk terlalu tinggi over applied atau terlalu rendah. Nah, kemudian yang keempat,
Anda diminta untuk mencatat ke dalam jurnal untuk informasi di atas. Jadi dari jurnal ketika ada pengakuan BOP aktual, kemudian BOP yang dibebankan, dan jurnal ketika ada selisih BOP pada tempat yang telah disediakan. Nah, lembar kertas kerjanya juga sudah saya sediakan, ya, di sana nanti bisa diakses. Ini adalah lembar kertas kerja bab 10 untuk tugas 10 strip 2 untuk PT Sarana Jaya Chemical. Yang pertama di sini adalah untuk menghitung tarif BOP berdasarkan unit produksi. Nah, untuk menghitung BOP di sini ya. Nah, nanti silahkan kalau Anda masih ingin refresh, buka bab 7 buku Mulyadi, bisa digunakan sebagai acuan halaman 200 ya. Silahkan. Jadi, ketika kita menghitung tarif BOP itu bagaimana rumusnya? Nah, biasanya rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk. Nah, jadi kalau di sini berarti total anggaran ya, total anggaran dibagi produk tingkat produksi yang diinginkan. Nah, di sini ya. Jumlah batuan produk yang dihasilkan yang harusnya. Berarti total BOP dibagi tingkat produksi yang diharapkan. Itu untuk mengerjakan nomor 1, sehingga nanti ketahuan per unitnya berapa. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini dihitung besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Caranya apa? Bagaimana? Caranya adalah berarti dari tarif yang kita temukan di nomor 1, kita kalikan dengan aktualnya produk yang dihasilkan. Ya, 63.000 unit. Berarti di sini tarif BOP yang di atas nomor 1 kita kalikan dengan produk yang dihasilkan. Sesungguhnya ada berapa. Sehingga nanti kita dapatkan BOP yang dibebankan. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan BOP yang dibebankan, kita baru bisa menghitung selisih. Selisih di sini adalah berdasarkan dari BOP aktual. BOP aktual berarti ini ya, 945 juta dikurangi BOP yang dibebankan BOP applied atau hasil nomor 2 tadi yang di atas. Nah, di sini ya hasil ini itu masuk ke sini. BOP yang sesungguhnya dikurangi BOP yang dibebankan, BOP applied. Sini yang kita hitung di nomor 2 sehingga nanti ketahuan selisih. Nah, selisih ini nanti Anda kategorikan apakah under atau upper. Ya. Nah, nanti silahkan untuk analisis selisihnya itu untuk contoh-contoh perhitungannya ada di halaman 208 untuk buku Mulyadi. Ya. Videonya untuk penjelasan buku Mulyadi ini sudah ada di YouTube channel saya. Ya, nanti bisa sambil diakses yang membahas mengenai tarif BOP atau kalau nggak salah judulnya hanya biaya overhead pabrik gitu aja. Nanti coba dicari, ada 2 video. Nah, nanti silahkan Anda ulangi videonya di situ. Kemudian nomor 4 tadi ya, yaitu transaksi untuk kegiatan-kegiatan yang terjadi ya, baik dari pembebanan, kemudian BOP aktualnya, jurnalnya seperti apa, kemudian sampai ke selisih. Nah, jadi ada 3 jurnal di sini ya, paling tidak ada 3 jurnal. Untuk selisih nanti ada 2 jurnalnya. Jadi paling nggak ada kegiatan yang harus Anda jurnalkan ketika ada pembebanan. Kemudian yang kedua ketika ada biaya overhead pabrik aktualnya kita ketahui. Dan yang pertama adalah pembebanan, yang kedua ketika kita ketahui BOP aktualnya. Dan yang ketiga adalah untuk selisih BOP. Jurnalnya seperti apa. Nah, silahkan Anda isikan di lembar jurnal yang sudah saya sediakan di sini.
ya. Kemudian ada tambahan di sini mungkin selama ini belum ada. Silahkan nanti di lembar jawaban di bagian bawah ada nama NIM, silahkan Anda isi nama NIM Anda dan tanda tangan. Silahkan Anda tanda tangani masing-masing. Oke, tugas ini dikumpulkan tanggal 27. Kalau nggak salah saya lupa ya. Nanti silahkan dilihat di sunan masing-masing kelas ya, karena nanti tanggalnya disesuaikan dengan tanggal masing-masing yang ada di kelas sunan ya. Jadi silahkan nanti diperhatikan pengerjaannya dan tanggal-tanggalnya. Jangan sampai ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Oke, demikian penjelasan untuk minggu ini mengenai biaya overhead pabrik. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.